Oke ya, selamat siang. Jadi sesi ini mau saya jelaskan tentang osilator. Pada saat kita kemarin belajar tentang bagaimana sih transmitter, ya. Salah satu komponen transmitter itu pasti ada osilatornya. Nah, osilator itu kan gelombang, pembangkit gelombang kariernya. Ya, ada yang 100 mega, ada yang 90 mega. Nah, pembangkitnya itu adalah osilator. Nah, dasar dari osilator kita udah belajar. Itu dari rangkaian resonansi. Seperti yang minggu lalu, yang kapan itu yang sudah kita pelajari rangkaian resonansi, ada L, ada C, ya. Mana frekuensi resonansinya bisa kita cari, ada Q-nya untuk komponen, ada Q-nya untuk network, untuk loading, ya, loaded Q atau komponen Q kita udah tahu. Nah, sekarang kita mau belajar osilator. Misalkan contoh yang kemarin itu, misalkan aja kita pakai yang ini. Ya, waktu kita belajar FM transmitter itu, nah ini. Ya, di sini kan ini ada osilator nih. Kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, ini kan osilatornya. Ini kan pembangkit kariernya. Ya, nanti ini sinyalnya dari sini. Digabung sama dia di sini. Nah, output yang di sini, ya, ini di filter, bukan di filter ya. Jadi yang dibesarkan nanti itu adalah frekuensi-frekuensi yang seperti frekuensi dari osilatornya. Misalkan ini 90 mega, ya maka ini bisa 90 mega. Sehingga yang memancar itu 90 mega. Jadi diambil puncaknya pada saat dia resonansi di berapa ini yang digedekan di situ. Jadi ini hanya memancarkan frekuensi-frekuensi resonansi seperti yang frekuensi yang dihasilkan dari osilatornya. Nah, kita mau belajar ini osilator nanti setelah ini. Nah, kalau yang kemarin kamu cuma dua transistor, berarti rangkaian osilatornya langsung ini langsung dipancarkan sama dia. Tidak perlu ini lagi. Dari sini langsung dikasih anten. Nah, berarti powernya lebih kecil ya, powernya lebih kecil. Ya. Terus harmonisanya juga banyak. Ya kan seperti kita kemarin udah lihat ada harmonisanya. Bisa dilihat harmonisanya itu satu frekuensi F0 itu nanti akan jadi F1, F2, F3, F4. Ya masih pangkat tambah lama tambah kecil itu harmonisanya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke osilatornya. Sorry. Nah, osilator. Apa sih osilator? Osilator pembangkit frekuensi. Jadi dia membangkitkan frekuensi tapi tanpa input. Ya. Dia tidak punya input, tidak perlu diinput frekuensi tertentu, tapi dia bisa menghasilkan frekuensi. Itulah osilator. Ya. Jadi osilator itu mengkonvert supply yang kita kasihkan kan yang supply DC mestinya. Tapi dia bisa menghasilkan gelombang AC, gelombang bolak-balik. Entah itu sinus, entah itu bentuknya segitiga, entah bentuknya kotak, atau square wave, ya tidak tahu tergantung osilatornya nanti. Ya. Jadi dia tidak ada input. Nah, osilator ini banyak digunakan pada perangkat-perangkat ya pemancar, itu pasti menggunakan osilator. Nanti pada rangkaian-rangkaian penerima juga menggunakan osilator. Nah, nanti kita belajar berbagai macam osilator. Ya, osilator mulai dari LC, osilator RC, pakai R, pakai C, dan nanti di belakang kita sedikit belajar tentang osilator kristal. Bagaimana kalau menggunakan kristal?
Nah, bahan ini saya ambil dari sini ya, dari ini. Oke. Nah, ini konsep dasar dari sebuah rangkaian feedback. Harusnya ini sudah diberikan di sistem kontrol ya, tapi tidak apa-apa, sekilas saja. Jadi bagaimana sih cara kerjanya sistem feedback? Sistem feedback itu ada amplifier A, ada atenuator B, beta. Ya. A itu sifatnya adalah amplifier, artinya gain-nya positif. Gain-nya lebih besar daripada 1. Kalau ini gain-nya kurang dari 1, atenuator. Ya. Nah, misalkan ini ada sinyal masuk V in, ya, dan ini adalah sinyal VF, sinyal feedback, maka di sini adalah V in dikurangi feedback. Ya, V feedback-nya. V feedback-nya berapa? V feedback-nya itu hasilnya dari V, ini kan V out ini. V out dikalikan dengan beta, hasilnya adalah beta kali V out. Berarti VF-nya itu sama dengan beta kali V out. Berarti yang di sini adalah V in, saya kurangi beta kali V out. Nah, V in beta kali V out ini saya gain dengan A menghasilkan V out. Ya. Sehingga persamaan ini kalau saya tulis AV kali V in kali V out sama dengan V out. Gitu. Terus AV kali V in dan seterusnya sampai akhirnya dapatkan seperti ini. Ini adalah closed loop gain-nya. Berarti gain secara keseluruhan dari rangkaian ini adalah A per 1 plus A kali beta. Ini sudah ada di sistem kontrol. Nah, nanti kita lihat kapan osilasi terjadi. Ya. Osilasi terjadi kalau A kali betanya ini 1. Nanti kita lihat aja nanti. Ya. Jadi artinya apa sih? Artinya kalau misalkan A-nya itu 10, maka betanya adalah 1/10. Pokoknya nanti A kali beta harus sama dengan 1. Apa sih Pak? Kalau nggak sama dengan 1 bagaimana nanti? Nah, kalau nggak sama dengan 1, akibatnya adalah seperti ini. Jadi nanti ada efek, di sini saya belum, ada efek di mana kalau A-nya lebih besar daripada betanya, atau A kali betanya lebih besar daripada 1, nanti sinyal di sini tambah lama tambah besar. Jadi sinusnya itu tambah lama, kecil, besar sampai membesar terus. Ya. Itu. Kalau A kali betanya itu kurang dari 1, sinyalnya nanti dia akan tambah lama tambah kecil, akhirnya hilang. Ya. Nanti kalau sama dengan 1 bagaimana? Nah, kalau sama dengan 1 diharapkan sinyal itu, ya toh, yang ini membesar, ya, kemudian mengecil, ditambahkan lagi ke sini. Tapi ini, nah sekarang tadi kita lihat satu lagi. Ini kan feedback-nya feedback negatif. Nah, kalau feedback negatif berarti inputnya selalu dikurangi dengan VF. VI-nya selalu dikurangi dengan VF. Kan berarti tambah lama tambah habis kalau ini jalan terus begini. Nah, supaya nggak habis gimana? Ini nanti dibalik fase. Fasenya dibalik menjadi 180 derajat. Artinya itu jadi positif di sini nanti. Jadi kalau sinus itu yang lembah jadi puncak. Digeser 180 derajat. Nah, sehingga kalau ini dikurangi dengan yang lembah, berarti seakan-akan ditambah dengan puncak gitu loh. Nah, sehingga ini akan bertambah. Jadi tidak akan habis-habis di sini. Ya. Nanti kita lihat di mana di belakang. Nah, asalnya kan begini. Kalau basic daripada rangkaian osilator adalah rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi itu kan ada energi magnetik, ini energi elektrik. Ya. Energi elektriknya nanti dirubah menjadi magnetik, magnetik menjadi elektrik dan sebagainya dan seterusnya ini. Jadi pertama kali ini kalau ini saya pindah dari saya taruh di A, kapasitor akan diisi. Jadi dia punya energi listrik. Nah, kemudian switch-nya saya pindah ke B. Nah, ini akan di-discharge ke sini. Ini akan menjadi energinya akan terkumpul di sini sebagai energi magnetik. Ya, ini di fisika 2 mestinya ada nanti kalau fisika ya. Nah, nanti setelah ini penuh ya, ini kosong. Nah, dia akan mendischarge ini. Jadi seakan-akan di sini adalah muatan di sini, elektron di sini akan pindah ke sini. Setelah ini penuh ya, energinya penuh, dia pindah ke sini. Sorry. Nah, terus dan seterusnya. Nah, itulah yang mengakibatkan timbulnya
Sinus ini. Kalau kita lihat di sini, titik ini kita lihat ya. Titik ini sama titik ini kita pantau hasilnya seperti ini. Nah, masalahnya adalah dia pasti tambah lama tambah habis karena apa? Ini ada R-nya. Kita kemarin udah belajar ya pada saat rangkaian resonansi. Setiap L itu pasti ada R-nya. Nah, R-nya itu kan menghasilkan panas. Dia menyerap energi, berarti energinya tambah lama tambah habis. Ya, semakin besar R-nya atau semakin jelek Q komponen dari L-nya ini, semakin dia cepat habis. Ya, ini kalau Q komponennya R-nya kecil, dia masih bisa panjang waktunya habisnya. Tapi kalau dia tuh R-nya itu besar atau faktor kualitas atau Q komponen daripada L atau C-nya itu jelek, ya dia lebih cepat habis. Nah, supaya nggak habis gimana? Ya pakai rangkaian tadi ini. Ya. Kita kembalikan tapi kita positifkan lagi. Nanti ini digen lagi. Ya, nanti gitu, nah, kita belajar itu. Ya. Nah, ini kemarin kita udah belajar rangkaian resonansi. Pada saat resonansi adalah terjadi pada saat XL sama dengan XC. Ya, jadi artinya apa? Nanti J omega L sama dengan J omega C-nya. Kalau persamaan itu kita pakai di sini, kita lihat artinya nanti apa? Artinya adalah frekuensi resonansi yang dihasilkan pada saat XL sama dengan XC itu, berarti tinggal komponen dari R-nya aja, adalah seper dari akar 2pi akar LC. Jadi ini kalau F akar 1 kan 1, akar ini 2pi kuadrat ya 2pi itu. Berarti seper 2pi akar LC. Itulah frekuensi resonansi kalau ada L dan C. Ya. Nah, sekarang kapan digunakan rangkaian apa? Osilator ini. Nah, kalau dimisalkan aja untuk osilator LC, gitu, kita pakai transistor, bentuknya kira-kira seperti ini. Ya, jadi ini kan output ini. Ya, sebagian outputnya ini kan ada tanda ini kita kopling. Kopling itu berarti ada dua kumparan. Ya, kumparan ini saling kalau kamu belajar fisika atau teori medan, ada dua kumparan. Kumparan satu akan mempengaruhi kumparan kedua. Ya. Kalau tegangan di sini besar, maka di sini akan besar. Tapi dibuat fasenya dibalik. Supaya nanti output di sini, kan sifat transistor itu pasti, kalau ini common emitter, kan pasti keluarnya adalah berbeda fase. Nah, kalau fasenya di sini kamu balik dulu, maka di sini akan menjadi sefase dengan outputnya. Ya. Nah, couplingnya seperti ini. Ada L, ada L2-nya. Jadi di dalam satu apa namanya itu? Satu misalkan aja inti besinya digulung L1, kemudian digulung L2. Ini, tapi fase shift-nya berubah 180, berarti titik polarisasinya berubah. Kalau ini titiknya di sini, ini titiknya di sini. Ya, titik polarisasinya. Nah, nanti supaya apa? Supaya nanti ini menghasilkan amplifier, kan amplifiernya sudah beda fase 180. Berarti kalau ini lembah, pada saat keluar dari sini, ini sudah jadi puncak. Nah, puncak masuk ke sini, ya, masuk ke trafonya di sini. Ini semacam trafo lah, gampangannya gitu aja. Semacam trafo, ada dua kumparan. Nah, L2-nya akan menjadi lembah. Lembahnya ini yang masuk ke sini akan jadi puncak lagi. Jadi puncaknya selalu ada terus. Itulah feedback positif. Jadi rangkaian osilator, ya rangkaian osilator, feedbacknya adalah feedback positif. Ya. Nanti kita bisa coba di multisim kalau nanti. Nah, intinya begini. Tadi kan kita ngomong kita balik 180. Ini osilator LC, L dan C. Ya. Masalahnya kalau osilator LC itu L-nya sulit buatnya. Biasanya orang menggunakan RC. Ya. Osilator RC. RC itu apa? Berarti gabungan antara R sama C aja, tidak ada L-nya. Coba apakah bisa berosilasi? Bisa. Ya, asal ketentuan tadi diikuti, yaitu A kali beta ada sama dengan 1. Terus beda fase antara yang
rangkaian feedbacknya harus berbeda fase 180 derajat. Mana tadi gambarnya? Nah, ini ada fase shift 180. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini ada amplifiernya. Ini rangkaian feedbacknya, rangkaian betanya. Ya. Ini betanya. Nah, rangkaian betanya itu apa? Diganti dengan RC ini. Ada C, R, C, R, C, R. Ya. Rangkaian satu stage CR ini akan kita buat sedemikian rupa sehingga nanti dia kalau kembali ke asalnya di sini, ini akan 180 derajat beda fasenya. Berarti ini stage 1 60 derajat, tambah 60 derajat, tambah 60 derajat, berarti 180 derajat. Jadi pada saat dia kembali ke sini, ya atau ini gambarnya begini ya, jadi dari sini dari output di sini dikembalikan ke input di sini sudah beda fase 180 derajat. Nah nanti dibalik lagi di sini menjadi sefase outputnya, seperti semula. Ya. Nah ini adalah konsep untuk menggeser fase 60, 60, 60. Bapak, apakah harus 3? Tidak harus 3. Misalkan dibuat 4 ya boleh. 4 stage. Kalau 4 stage berarti 45, 45, 45. Kita hitung beda fasenya harus 45, 45, 45 sebanyak 4 kali. Dia akan menjadi 180. Ya. Nah, sekarang hitung-hitungannya RC-nya bagaimana? Nah, ini hitung-hitungannya RC-nya. Ya. Jadi beda fase itu kan pergeseran fase aja. Ya. Nah, ini kan digeser 60. Artinya itu beda fase antara input dengan outputnya, antara input di sini dengan output di sini, berbeda fase 60 derajat. Nah, kalau ini beda fasenya masih tidak ada, beda fase 60, 60 lagi, maka akan beda fase 180. Artinya apa sih beda fase 180? Berarti antara input dengan outputnya akan. Nah, kalau beda fase 0, berarti input sama dengan output. Berarti kalau inputnya yang biru gini, outputnya juga akan, yang merah juga akan mengikuti yang biru gitu. Ya. Tapi kalau beda fasenya beda 180, berarti ini bergeser terus sampai birunya di sini. Nah, menjadi seperti ini. Jadi nanti dia akan menjadi, nah, ini beda fase 180. Ya. Nah, hitungannya beda fase bagaimana? Hitungannya beda fase itu ini. Jadi fasenya adalah arkus tangan dari XC per R. XC-nya apa? XC-nya adalah seper omega C. Omeganya 2πf. Ya. Jadi itulah beda fase. Nanti kamu bisa ngitung. Kalau R-nya sekian, C-nya sekian, berarti beda fasenya berapa? Berarti kamu cari kalau 3 stage ya, cari komposisi R dan C yang bisa menghasilkan beda fase 60 derajat. Kan? Untuk frekuensi tertentu. Frekuensi berapa? Ya tinggal masukkan aja ke persamaan ini. Ya. X-nya kamu hitung dulu untuk frekuensi resonansi berapa. Ya. Nanti baru ketemu. Kalau ada C-nya berarti cari R-nya. Kalau tahu mau R-nya ada, cari C-nya. Ya, ini cara ngitungnya. Nah, kemudian penerapannya bagaimana? Nah, penerapannya rangkaian RC itu osilator kira-kira seperti ini. Ya, ini beda fasenya 60, 120, 180. Ya. Berarti misalkan outputnya di sini adalah ini puncak kemudian lembah. Ya. Maka di sini akan puncak lembah. Tapi setelah sampai di sini, dia akan menjadi lembah puncak. Nah, di sini lembah puncak oleh transistor. Transistor kan ini common emitter. Kalau common emitter kan sifatnya pasti outputnya berbeda fase. Berarti kalau inputnya lembah puncak, outputnya menjadi puncak lembah. Menjadi seperti ini. Jadi ini outputnya. Nah, ini nanti kembali lagi. Dan seterusnya. Sehingga di sini tidak akan ada habisnya. Jadi di sini akan ada terus. Di sini puncak lembah, puncak lembah, puncak lembah. Ya.
Jadi ini sifatnya malah menambahkan supaya nanti puncaknya itu tidak akan habis. Nah, itulah osilator. Nah, sekarang persamaan umumnya bagaimana? Persamaan umumnya untuk rangkaian RC osilator adalah seperti ini. Frekuensi resonansi yang dihasilkan daripada rangkaian ini adalah 1/2 pi RC akar N. Akar 2N, sorry, akar 2N. Berarti frekuensi resonansinya berapa? 1/2 pi, R-nya berapa, C-nya berapa, akar 2N. Nah, N-nya itu apa? N-nya itu stage-nya. Berapa stage? Contoh ini 3 stage ya. 1, 2, ini kan 1 stage. 1 stage, 1 stage. Ada 3 stage, berarti akar 2 kali 3, akar 6. Jadi frekuensi resonansi yang dihasilkan oleh rangkaian ini adalah 1/2 pi RC akar 6. Nah, tapi masalahnya adalah transistor ini impedansi inputnya juga nggak terlalu tinggi. Impedansi outputnya juga nggak terlalu rendah. Sehingga pasti hasilnya tidak akan bisa exactly seperti ini. Akan terjadi menurut di sini, menurut keterangan di sini ya, akan terjadi perbedaan kira-kira sampai 25% dari hasil hitunganmu. Tergantung nilai impedansi input dan impedansi output di sini yang tidak ideal. Ya, Pak, kalau mau ideal gimana ya? Pakai op-amp nanti. Ininya diganti op-amp. Pakai inverting amplifier. Nah, karena kalau op-amp kan impedansi inputnya tinggi, impedansi outputnya hampir dikatakan 0. Ideal. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ya. Ini rangkaian RC. Nanti kita coba di multisim. Apakah sih bisa sih menghasilkan seperti ini? Ya. Nah, kemudian tadi yang saya ngomong itu, karena itu ada keterbatasan dari transistornya sendiri bahwa set in-nya itu nggak tinggi, set out-nya juga nggak terlalu rendah, maka set in-nya di sini akan mempengaruhi sini toh. Jadi kan rangkaian beta di sini itu akan terpengaruh juga oleh beban yang ada di sini, set in-nya sini. Pasti tidak bisa, betanya tidak bisa seperti beta yang kita inginkan tadi itu. Nah, tapi kalau kita pakai op-amp, pakai inverting amplifier, ya tidak masalah karena set di sini tak berhingga. Jadi dapat dikatakan di sini itu open. Nah, sehingga rangkaian ini, rangkaian beta di sini tidak terpengaruh beban yang ada di sini. Nah, ini akan mendekati seperti yang kita inginkan. Nah, tapi persamaannya berubah nanti. Persamaannya berubah menjadi FR sama dengan akar 2N/2PR. Ya, untuk kalau kita menggunakan op-amp. Tadi kalau menggunakan transistor, ini menggunakan op-amp. Ya. Ini. Jadi, contoh, nah kalau ini contoh AB-nya 29, maka di sini betanya harus dibuat 1/29. Supaya nanti A kali betanya sama dengan 1. Demikian juga yang di sini. Nah, ini dua tipe ini beda. Ini C dulu yang dipasang, kemudian R. Kalau ini R dulu dipasang, kemudian C. Sama-sama menghasilkan beda fase 60, sama. Cuma bedanya mana? Bedanya ini adalah fase lead. Network ini fase lag. Jadi artinya gini. Jadi antara input dan outputnya berbeda fase. Satunya lead, satunya lag. Lag itu kan terlambat. Lead itu kan mendahului. Ya, cuma tadi itu yang ini, gambar ini. Nah, ini birunya itu di depan atau birunya di belakang sini. Nah, konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya seperti ini kan high pass apa low pass ini? Nah, ini sifatnya seperti high pass. High pass. Ya, kalau ini sifatnya low pass. Terus ini DC-nya nggak ikut ke sini. Kalau ini DC-nya masih tembus. Nanti nggak apa-apa, nanti kita pokoknya kita belajar dulu aja, satu aja kita biasanya pakai ini ya pakai ini. Ya, atau pakai ini, tidak apa-apa. Sifatnya sama. Cuma nanti bedanya mungkin satu untuk kepentingan frekuensi yang tinggi, satu untuk kepentingan frekuensi yang rendah. Jadi satunya stabil di frekuensi rendah, satunya stabil di frekuensi tinggi. Gitu. Ya. Tapi persamaannya sama. Menjadi persamaan ini.
Itu. Nah, tentang RC osilator, ya, semakin banyak stage di sini, dia menjadi semakin stabil. Contoh di sini kan cuma 3. Nah, kalau misalkan dibuat 4 boleh, ya tidak apa-apa dibuat 4. Tapi 4 kali 45 derajat, berarti setiap state turun 45 derajat. Ya, setiap state nanti pengali G-nya, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4-nya, dikalikan kan seperberapa kali seperberapa kali seperberapa kali seperberapa, itu sama dengan A-nya nanti. A-nya berapa? Kalau A-nya 10 misalkan aja, berarti harus dibuat seperbeta 1 tambah seperbeta 2 tambah seperbeta 3 sama kali seperbeta, sorry kok tambah, kali ya. Seperbeta 1 kali seperbeta 2 kali seperbeta 3 kali seperbeta 4 harus sama dengan 10. Nah, itu. Ya. Nah, RC osilator akan menghasilkan sine wave karena dia pelan turunnya. Dan dia mencharge dari kapasitornya kan pelan, naik lagi, naik. Nah, itu akan menjadi sinus. Outputnya akan menjadi output sinus. Ini contoh. Nanti coba kita pakai di multisim yang kita masukkan. Apakah betul ini menghasilkan resonansi di berapa ini? Frekuensi resonansi berapa ini? 4 kHz. Ya. Apakah betul ini di 4 kHz? Ya pakai 741. Kita coba nanti. Jadi rangkaian ini kita coba, rangkaian LC yang pakai menggunakan transistor juga kita coba. Hasilnya apa? Nah, setelah ini kristal, tapi kristal saya tunda dulu aja, nanti terlalu banyak yang kita coba nanti. Ini kita tentang kristal ya. Nah, kita sampai di sini dulu aja. Ya, terus sekarang kita coba di multisim hasilnya bagaimana. Setelah ini kita tanya jawab diskusi ya. Oke, terima kasih. Stop dulu ini.